Sejak masa kuno, Palembang telah dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Nusantara. Letaknya yang strategis di tepi Sungai Musi membuat kota ini tumbuh sebagai simpul perniagaan. Sungai besar ini yang di dekat kota lebarnya mencapai 500 hingga 1000 meter, dapat dilayari oleh kapal laut sehingga menjadi nadi utama kehidupan Palembang. Dari kota ini ke pantai jaraknya sekitar 80 km, namun arus sungai menghubungkannya langsung dengan laut. Ini adalah pemandangan tahun 1930 yang direkam kolonial Belanda. Di sepanjang tepian Musi, rumah-rumah panggung berdiri rapat, sementara rakit-rakit tempat tinggal membentang berderet hingga berkilometer-kilometer. Sebagian besar penduduk Palembang memang hidup di atas air, di rumah rakit yang ditambatkan ke tepi sungai. Rakit-rakit itu dihubungkan oleh jembatan papan panjang, sehingga membentuk perkampungan terapung yang hidup dan dinamis. Di sana berdiri pula toko-toko para pedagang Tionghoa, gudang-gudang, dan bahkan pasar yang selalu ramai oleh lalu lintas perahu. Sungai Musi bukan hanya jalur utama perdagangan, tetapi juga panggung kehidupan sehari-hari. Perahu-perahu kecil mondar-mandir membawa penumpang, barang, hingga penjual keliling yang menawarkan limun dan es dari atas perahu. Para pedagang pribumi berlayar dengan perahu mereka, bukan hanya di Palembang, tetapi juga menembus laut-laut pedalaman Nusantara. Di sisi lain, lalu lintas besar juga berlangsung. Kapal-kapal uap laut berlabuh di dermaga, mengangkut penumpang serta hasil bumi, minyak dari Pelaju, batu bara dari Muara Enim dan Bukit Asam. Bongkar muat dilakukan dengan perahu-perahu muatan yang digerakkan oleh pendayung lokal maupun Tionghoa. Kadang tampak pula kapal flotil milik Angkatan Laut Kerajaan berlabuh di sungai, menandai betapa pentingnya jalur perairan ini. Namun Sungai Musi juga membawa tantangan. Tanaman air yang tumbuh lebat seringkali menutup aliran sungai, terutama di bagian hulu. Potongan-potongan tanaman terapung hanyut perlahan ke hilir, hingga akhirnya bermuara di laut. Di antara semua hiruk-pikuk itu, kehidupan sosial tetap hangat. Di kawasan rakit, pesta-pesta kecil digelar. Tamu-tamu berdatangan, tuan rumah menyambut dengan ramah. Dari kejauhan, deretan rakit dan rumah tiang yang tak berujung di tepian Musi menghadirkan pemandangan yang khas. Palembang, kota yang hidup dan berdenyut bersama air sungainya. Palembang, oh Palembang, di antara tiang rumah dan rakit terapung, Sungai Musi mengalir, menggendong riwayat kota. Airnya memantulkan wajah dagang dan doa, serta bayangan kapal-kapal yang membawa cerita jauh. Lensa kolonial menatap dari kejauhan, mengabadikan rakit sebagai eksotika, merekatkan tiang kayu jadi gambar diam, namun membekukan denyut manusia di baliknya. Di tepian pasar, riuh tawar-menawar terlupa, yang tersisa hanya potret senyum samar, tatapan anak-anak yang dijadikan latar, dan perempuan yang menyusuri perahu dengan diam. Palembang dalam hitam putih abad lalu dilihat sebagai panorama, bukan rumah, sebagai objek, bukan suara, sebagai sungai tenang, bukan arus gelisah. Namun di balik setiap foto yang beku, ada detak kehidupan yang tak terjaring, ada bahasa yang tak terbaca, ada kemerdekaan yang masih menunggu. Sungai Musi tetap mengalir, melewati waktu, menenggelamkan tatapan asing, hingga kota ini menulis ulang dirinya sendiri, dengan tinta rakyat bukan lensa kolonial lagi. Di foto tua berbingkai kusam, Palembang berdiam di tepian Musi, rumah rakit bertaut bagai doa sederhana, perahu kecil menoreh arus pelan, asap dapur terhenti di udara, anak-anak tersenyum pada cahaya asing, sementara ibu-ibu memeluk waktu yang tak pernah kembali. Segalanya membeku dalam hitam putih, seakan kota ini hanya sunyi, padahal di balik senyum dan tiang kayu, ada nyanyi pasar, ada denyut cinta. Palembang 1930. Sebuah kenangan yang dipotret tanpa suara, tapi sungainya tetap bicara.
membawa kita pulang pada riwayat lama. Lensa asing menyorot Musi, merekam Rakit sebagai eksotika timur, menjadikan rumah tiang sekadar hiasan dan manusia hanya latar belakang. Kota ini dijadikan objek, bukan subjek, dipandang, bukan bicara, dijual sebagai gambar, bukan jiwa. Namun sungai tak bisa dibekukan, ia mengalir menolak diam. Di balik tiap potret kolonial, ada suara yang menuntut, kami ada. Palembang 1930, bukan sekadar bingkai nostalgia, tapi saksi bagaimana tatapan asing tak pernah mampu menenggelamkan arus rakyatnya. Di bawah lengkung jembatan Ampera, Sungai Musi berbisik tentang abad-abad silam ketika layar perahu dagang menjelajah samudra dan Sriwijaya berdiri bagai cahaya di timur. Arus air membawa riwayat emas, suara genta dari vihara tua, juga jejak kapal asing yang menepi mencari rempah, mencari makna. Kini Musi masih setia mengalir, menjadi cermin bagi Rakit dan rumah tiang, menjadi nadi bagi wisata air yang riang, perahu hias, biduk kecil, hingga cahaya lampu malam. Palembang adalah bumi sejarah dan pesona, di mana legenda bersanding dengan modernitas, di mana Sriwijaya bernafas dalam setiap gelombang, dan wisata air menjadikan kota ini tak pernah padam. Palembang adalah bumi sejarah dan pesona, sebuah kota yang tidak hanya menyimpan jejak masa lalu, tetapi juga terus bergerak seiring perkembangan zaman. Di sini legenda bersanding dengan modernitas. Kisah kejayaan Sriwijaya masih terasa hidup di tengah denyut kehidupan kota yang kini berdiri dengan jembatan megah, pusat perdagangan, dan ragam budaya yang terus tumbuh. Sungai Musi yang membelah Palembang menjadi saksi bagaimana Sriwijaya seolah bernafas dalam setiap gelombangnya. Riak airnya membawa ingatan pada masa ketika kerajaan maritim ini menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara, meninggalkan warisan yang hingga kini masih dikenang. Namun Palembang bukan hanya tentang masa lalu. Kota ini terus berdenyut, tak pernah padam, berkat pesona wisata airnya. Rumah Rakit, perahu ketek, hingga panorama jembatan Ampera saat malam hari menjadikan Palembang sebagai kota yang hidup dari sungai dengan daya tarik yang tidak pernah pudar. Menariknya, sejak masa kolonial Belanda, pariwisata di Palembang sudah mulai digalakan. Para tamu yang datang kala itu disambut dengan dentuman gendang, tarian gadis kampung, dan suasana meriah yang memperlihatkan keramah tamahan masyarakat setempat. Tradisi penyambutan ini menunjukkan bahwa pesona Palembang tidak hanya terletak pada sejarah dan sungainya, tetapi juga pada budaya yang hangat dan penuh warna. Kini Palembang terus berdenyut, tak pernah padam berkat pesona wisata airnya. Rumah Rakit, perahu ketek, hingga panorama jembatan Ampera saat malam hari menjadikan kota ini sebagai ruang pertemuan antara sejarah, budaya, dan modernitas yang senantiasa memikat hati setiap pengunjung. Dari Palembang, perjalanan berlanjut menyusuri daratan sejauh kurang lebih 188 km ke arah selatan, menuju Muara Enim. Jika Palembang adalah wajah sungai dan perdagangan, maka Muara Enim menghadirkan lanskap yang berbeda. Hamparan bukit, lembah, dan perkebunan yang tumbuh subur. Di masa lalu, perjalanan menuju Muara Enim kerap ditempuh lewat jalur sungai dan jalan setapak, melewati kampung-kampung yang hangat dengan budaya lokal. Para tamu disambut bukan hanya oleh alam yang asri, tetapi juga oleh irama gendang dan tarian tradisional yang menegaskan keramah tamahan masyarakat Sumatera Selatan. Muara Enim kemudian dikenal sebagai salah satu daerah penting, bukan hanya karena hasil buminya, tetapi juga karena menjadi pintu masuk untuk memahami lebih dalam ragam budaya pedalaman yang berbeda dengan nuansa kosmopolitan Palembang. Masih di tahun 1930, dari Palembang, kita menuju tengah aliran Sungai Lematang, anak Sungai Musi. Perjalanan menuju Muara Enim membawa kita singgah di Kampung Lembak. Di sana, para tamu disambut dengan hangat melalui sebuah pesta tari yang dibawakan para gadis desa. Dalam tradisi Sumatera Selatan, gadis-gadis muda biasanya berperan sebagai tuan rumah yang menyambut tamu penting. Tarian sederhana namun anggun itu
tidak hanya ditujukan untuk menyenangkan tamu, tetapi juga menjadi tontonan menarik bagi seluruh warga kampung. Setiap penari bersaing menampilkan tarian yang memiliki makna berbeda-beda, dengan gerakan sehalus dan seindah mungkin. Iringan musiknya dimainkan oleh para perempuan dengan alat sederhana, bahkan harmonika sudah mulai dikenal di sana. Sesekali tampil pula Raja Gadis, ratu para penari muda yang memperlihatkan tari khusus dengan jari-jarinya dihiasi kuku panjang berlapis emas. Di Palembang, penyambutan tamu kehormatan sejak dahulu selalu dibalut dengan nuansa yang anggun dan penuh makna. Salah satu bentuknya adalah Tari Gending Sriwijaya, sebuah warisan budaya dari masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Tarian ini dibawakan oleh 9 penari perempuan, masing-masing bergerak dengan lemah gemulai, seolah menggambarkan kehalusan budi dan kelembutan jiwa masyarakat Palembang. Gerakan demi gerakan dalam tarian ini bukanlah hiasan semata, melainkan simbol yang syarat makna. Jentikan jari, gerakan tangan, hingga sikap sembah, semuanya mencerminkan kedisiplinan, ketaatan, dan penghormatan. Bahkan puncak penyambutan ditandai dengan pemberian tepak berisi sirih kepada tamu, sebuah simbol penghormatan tertinggi yang diwarisi dari tradisi istana. Tari ini diiringi oleh musik gending, dimainkan dengan alat-alat tradisional yang menghasilkan harmoni lembut dan khidmat. Perpaduan antara gerak dan musik menciptakan suasana sakral, menghadirkan kembali napas Sriwijaya yang seakan berhembus dalam setiap lantunan nada dan ayunan tubuh penarinya. Hingga kini, Tari Gending Sriwijaya tidak hanya menjadi seni pertunjukan, melainkan juga representasi identitas budaya Palembang. Sebuah jembatan antara sejarah kejayaan maritim masa lalu dengan wajah modern kota yang terus berkembang. Sementara itu, anak-anak kampung menjadikan saluran air terbuka sebagai tempat mandi dan bermain. Di balik gemerlap penyambutan tamu dengan Tari Gending Sriwijaya, kehidupan sehari-hari masyarakat Palembang berjalan dengan kesederhanaannya. Anak-anak kampung, misalnya, menjadikan saluran air terbuka sebagai tempat mandi sekaligus arena bermain. Tawariang mereka berpadu dengan cipratan air, menciptakan suasana hangat yang merekam keseharian khas kota sungai. Kontras ini begitu menarik. Di satu sisi, ada kemegahan budaya yang diwarisi dari Istana Sriwijaya. Di sisi lain, ada keseharian rakyat yang sederhana namun penuh keceriaan. Keduanya berpadu membentuk wajah Palembang yang utuh, sebuah kota yang hidup dari air, sejarah, dan manusia-manusianya. Di sudut lain, seorang nenek yang awalnya pemalu, akhirnya memberikan sedikit cerita kepada para pendatang. Dengan ramah sang nenek menceritakan sesuatu yang aku tak mengerti, namun senyumnya yang khas memaksa aku harus ikut senyum simpul. Alam sekitar memperlihatkan hutan tropis lebat dengan tumbuhan merapat di tepi sungai. Di tengah rawa, tampak pipa-pipa milik Bata Afshe Petroleum Maachapij, BPM, yang rutin diperiksa keamanannya. BPM adalah singkatan dari Bata Afshe Petroleum Maatschappij, sebuah perusahaan minyak milik Belanda yang berdiri pada tahun 1907. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij, Royal Dutch Petroleum Company, yang kemudian bergabung dengan perusahaan Inggris Shell Transport and Trading Company Limited. Dengan kata lain, BPM adalah cikal bakal Royal Dutch Shell di Hindia Belanda, Indonesia. Perusahaan ini berperan besar dalam eksplorasi dan pengelolaan minyak bumi di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Selatan, khususnya di daerah Muara Enim dan sekitarnya yang kaya sumber daya. Maka pipa-pipa yang terlihat di tengah rawa adalah bagian dari jaringan infrastruktur BPM untuk menyalurkan minyak mentah. Pipa-pipa tersebut dijaga ketat karena menjadi nadi utama kegiatan industri perminyakan kolonial di kawasan tersebut.
Sepanjang jalan menuju Prabu Menang hingga Muara Enim, rumah-rumah panggung berdiri rapat, dikelilingi kebun kelapa dan beragam pohon buah. Pemandangan khas pedalaman Sumatera Selatan tersaji dengan begitu akrab. Rumah-rumah panggung berdiri rapat di tepian jalan, sebagian beratap rumbia, sebagian lainnya mulai beratap seng, namun semuanya dibangun dengan tiang-tiang kokoh yang menyesuaikan diri dengan alam basah di sekitarnya. Dari kejauhan, deretan rumah itu tampak seperti barisan penjaga yang setia, menandai jejak kehidupan masyarakat yang sudah turun-temurun menetap di tanah subur ini. Di sekitar rumah, kebun kelapa menjulang, daunnya melambai tertiup angin, seakan menyambut setiap orang yang melintas. Pohon rambutan, durian, dan duku tumbuh berselang-seling, menambah warna pada lanskap yang didominasi hijau hutan tropis. Sesekali, aroma buah masak terbawa angin, berpadu dengan harum tanah basah dan suara serangga yang riuh dari balik semak. Suasana ini menghadirkan ketenangan sekaligus kehangatan. Seolah setiap rumah panggung, setiap pohon, dan setiap kebun adalah bagian dari sebuah cerita panjang tentang kehidupan pedesaan yang selaras dengan alam. Senja turun perlahan di perkampungan tepian sungai. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur setelah siang terik. Para orang tua, dengan sarung dililit rapi dan songkok di kepala, berjalan beriring menuju surau kecil di ujung jalan desa. Di belakang mereka, anak-anak turut serta, sebagian meniru langkah ayahnya, sebagian lagi berlarian kecil sambil tertawa. Di halaman rumah panggung, tampak sekelompok bocah lain bermain kelereng, petak umpet, dan berlari-lari sambil menjerit riang. Tawa mereka berpadu dengan bunyi lesung dari kejauhan ketika kaum ibu menumbuk padi sambil berbincang hangat. Di tepi sungai, beberapa gadis muda mencuci kain sambil bersenda gurau, sesekali menyiramkan air ke wajah satu sama lain. Suasana kampung terasa hidup dan damai. Antara surau, rumah panggung, dan halaman yang ramai oleh permainan anak, terjalin sebuah harmoni yang sederhana. Malam akan segera datang, lampu-lampu minyak akan dinyalakan, dan kisah hari itu akan tersimpan dalam ingatan sebagai bagian dari keseharian yang penuh kegembiraan. Sementara itu, para ibu duduk di serambi rumah panggung, sibuk menumbuk beras hingga halus menjadi tepung. Irama alu dan lesung berpadu dengan suara canda, membentuk alunan yang akrab di telinga. Sesekali mereka berhenti sejenak, menyeka peluh di dahi, lalu menoleh sambil tersenyum melihat anak-anak yang berlarian di halaman. Suara tawa kecil itu menggema, berpadu dengan desir angin sore yang menggoyang daun kelapa. Suasana kampung pun terasa hangat, penuh kebersamaan, seakan waktu berjalan lebih lambat untuk memberi ruang bagi kebahagiaan sederhana itu. Bagian tepi kampung biasanya dipagari, menjadi batas alami sekaligus pelindung. Di tepi sungai, kehidupan sehari-hari berlangsung sederhana. Anak-anak bermain air, perempuan menumbuk padi, buruh-buruh BPM tinggal di barak sederhana, dan suara tawa anak-anak memenuhi udara. Di antara itu semua, burung tekukur, perkutut, menjadi hewan kesayangan yang dipercaya membawa keberuntungan. Orang Melayu merawatnya dengan penuh kasih, menempatkannya di bambu tinggi atau cabang pohon rindang. Pemandangan di Muara Enim menampilkan lematang yang tenang, dengan jembatan melintasi sungai Enim dekat muaranya. Saat arus lalu lintas meningkat, sebuah jembatan kecil tambahan dibangun, karena memperlebar jembatan lama dianggap lebih mahal. Sungai Enim adalah salah satu sungai penting yang mengalir di wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Sungai ini merupakan anak dari Sungai Lematang, dengan hulunya bersumber dari Gunung Patah yang berada di kawasan pegunungan di hulu.
Keberadaannya tidak hanya menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga memiliki beragam fungsi. Air Sungai Enim dimanfaatkan sebagai sumber air baku PDAM, mendukung kebutuhan air bersih bagi penduduk sekitar. Selain itu, alirannya yang jernih dan berliku menjadi daya tarik bagi kegiatan wisata alam maupun olahraga arung jeram, sehingga menambah nilai rekreasi dan ekonomi bagi daerah. Di jalanan, kerbau dan pedati menjadi pemandangan sehari-hari. Pedati bukan hanya untuk mengangkut barang, tetapi juga penumpang. Kerbau tampak beristirahat sambil mengunyah kembali makanannya. Dari Muara Enim, panorama pegunungan Barisan tampak menjulang megah. Jalan menuju Lahat berliku dengan tanjakan dan turunan, beberapa bagian diperkeras dengan lapisan kayu sebagai perbaikan sementara. Di kejauhan, tampak jelas kaki-kaki Gunung Barisan menjadi latar alami perjalanan ini. Sebagai penutup, kisah Palembang tahun 1930 bukan sekadar potret hitam putih yang ditinggalkan lensa kolonial, melainkan jendela untuk memahami denyut kehidupan sebuah kota sungai yang terus beradaptasi dengan arus zaman. Dari rakit-rakit terapung di Musi hingga tari sambutan para gadis lembak di tepi Lematang, kita melihat bagaimana air, tanah, dan manusia berpadu membentuk kebudayaan yang khas. Meskipun dahulu Palembang sering dipandang hanya sebagai eksotika timur, sesungguhnya ia adalah ruang hidup dengan cerita, suara, dan identitas yang tak bisa dibekukan. Kini, Sungai Musi dan anak-anak sungainya tetap mengalir, membawa jejak Sriwijaya, kolonial, hingga modernitas, sembari menegaskan bahwa Palembang adalah kota yang tumbuh dari air dan selalu menulis ulang dirinya bersama sejarah.